Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara pada Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 telah menggelar FGD Fokus Group Discussion SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Nadhir Wakaf. Kegiatan yang diprakasai oleh penyelenggara zakat wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dihadiri oleh Ketua BWI Kabupaten Jepara, dalam hal ini diwakili oleh Divisi Pembinaan Nadhir, Kelembagaan dan Bantuan Hukum, Kepala Pertanahan Kabupaten Jepara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Hubungan Hukum Pertanahan, Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Jepara, Nadhir Badan Hukum, Nadhir Organisasi baik NU maupun Muhammadiyah, dan Nadhir Perseorangan di wilayah Kabupaten Jepara. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam memahami tentang wakaf, pengelolaan wakaf, sehingga menjadi wakaf yang produktif dan mempunyai nilai manfaat sesuai dengan mauquf alaih. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Muhabib, dalam sambutannya mempunyai harapan besar kepada Nadhir Wakaf di wilayah Kabupaten Jepara maupun kepada Kepala KUA selaku PPAIW bertanggung jawab bagaimana keperuntukan tanah wakaf di PPN yang sudah diikrarkan mempunyai nilai manfaat. Beliau juga menambahkan di Kabupaten Jepara masih banyak tanah wakaf yang belum terdata maupun teridentifikasi. Oleh karenanya, Kepala KUA selaku PPAIW diharapkan mampu mengantarkan tanah wakaf di wilayah Kabupaten Jepara agar produktif dan mempunyai nilai manfaat, sekaligus tetap semangat ikhlas di dalam membantu pelayanan masyarakat terkait perwakafan, mampu memahami regulasi tentang wakaf. Semuanya yang saya hormati, yang pertama atas nama yang diberi tanggung jawab pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini, yaitu FGD Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia SKKNI bagi Nadhir, yang tujuannya yang melatar belakangi kegiatan ini adalah bagaimana supaya pengelolaan tanah-tanah wakaf itu bisa diberdayakan, bisa mengandung nilai kemanfaatan yang maksimal, bisa produktif, sehingga pada akhirnya juga akan membawa kesejahteraan umat, meningkatkan sosial ekonomi juga, kan begitu ya Mbak Agung ya. Tujuannya ini, dan perlu kami laporkan, kalau kita melihat data Pak Agung, tanah wakaf yang ada di Jepara, ini data tingkat provinsi, kami lihat untuk khususnya Jepara itu tanah wakaf yang ada di kota itu ada 4.413 lokasi, ini indikasi yang terdata. Juliati memaparkan bahwa Nadhir harus memiliki keterampilan lebih sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Intelektualitas Nadhir dapat diberi standar seperti standar pendidikan yang representatif, terdidik, sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang lain. Wakaf itu di sana sudah ada kementerian sendiri dan bisa wakaf itu tersebut bisa menjadi pilar untuk kemaslahatan umat yang untuk membangun negara dan bangsanya. Di Indonesia, Nadhir Wakaf dapat ditunjuk oleh wakif yang kemudian dilegalkan oleh pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf. Pasal dan ayat dijelaskan bahwa Nadhir Wakaf dalam waktu 1 tahun sejak Akta Ikrar Wakaf AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan pergantian Nadhir. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf, Pasal 9, Nadhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
Adapun tugasnya adalah yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan semangat peserta untuk terus menyimak, memperhatikan, dan bertanya pada sesi tanya-jawab. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan baik oleh Kepala KUA, pengurus Asosiasi Nadhir, Nadhir Badan Hukum, Nadhir Organisasi, dan Nadhir Perseorangan. Kegiatan ini diharapkan untuk kedepannya membawa perubahan-perubahan besar dalam pengelolaan tanah wakaf dan sekaligus dalam pengamanan aset tanah wakaf yang benar-benar terdata dan tercatat dengan baik. Pemirsa, mari gemar berwakaf. Dan jangan lupa pemirsa untuk terus ikuti perkembangan dari video kami selanjutnya. Jangan lupa pemirsa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jadi saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.